Oke, di video kali ini saya akan bahas Yoga 613 ALC 6. Langsung saya sebutin aja harganya ya. Ini dapatnya di 15 jutaan ya. Tepatnya sih di 15 juta 199.000 atau 15 juta 200. SRP-nya sih masih di atas 16. Ini kemarin udah di video sebelumnya udah ada unboxing sebenarnya ya. Jadi ini laptop convertible ya. Ini yang bisa di model tenda, kemudian di model tablet. Ini pakai Ryzen 5500U, RAM-nya 16 GB. SSD-nya 512 dan VGA-nya Radeon Graphics ya. Untuk kapasitas baterainya gede banget, ini sih 60 Wh, dan ini bisa tahan seharian sih. Kalau di data sih katanya bisa tahan sampai dengan 18 jam. Kemudian untuk chargernya udah Type-C ya, 45 watt. Untuk layarnya udah pasti udah IPS ya, layarnya glossy dan 100% sRGB. OS bawahnya Windows 10 Home dan dibanding dengan Office Home Student 2019. Oke, lanjut ke koneksi. Koneksi sebelah kiri ada USB Type-C 3.2 Gen 1, kemudian USB 3.2 Gen 1 dan audio combo jack. Di sebelah kanannya ada tombol power ya, kemudian USB 3.2 Gen 1 always on, dan USB Type-C 3.2 Gen 1 yang bisa display port. Bodi Yoga 6 ini sebenarnya nggak seluruhnya aluminium ya, jadi bagian atasnya yang aluminium, terus itunya plastik ya, ABS ya. Beratnya sendiri sekitar 1,3 kilo, dan untuk kameranya standar ya 720p, untuk zoom cukup lah, dan seperti biasa Lenovo ada privacy shutternya. Untuk keyboardnya udah pasti backlit ya, dan biasa ini namanya keyboard Lenovo tuh udah paling enak pokoknya. Nah, untuk kecepatan SSD-nya ini kenceng sih dibanding ThinkBook yang saya punya kemarin ya. Ini ada di 2485 ya untuk kecepatan bacanya, dan untuk kecepatan tulisnya ada di 1800-an. Kita masuk ke pengujian Cinebench R15. Oke, untuk pengujian R15-nya ada di 1063 ya, dan kadang-kadang naik sih sampai 1200, itu naik turun. Dan yang jelas nggak pernah sih ya sampai ada di bawah 1000 gitu. Dan untuk single core-nya kurang lebih ada di 170-an ya, atau 174 di sini yang saya bisa tampilkan. Kemudian untuk multicore di Cinebench R20 ada di 2329 dan single core-nya ada di 448. Nah, untuk R23-nya tuh ada di 5400-an ya untuk multicore-nya, dan single core-nya ada di 1100-an. Nah, berhubung VGA Lenovo itu bisa di custom, kita coba custom ya, jadi maksimalkan pokoknya. Bisa di setting maksimal 2 GB. Itu caranya masuk ke BIOS dengan cara restart, kemudian tekan F2 atau F1 ya, masuk BIOS, masuk ke konfigurasi, kemudian pilih frame buffer size. Untuk skor Firestrike-nya ada di 2694 dan grafik skornya ada di 2934. Dan untuk di time spy-nya ada di 1042 ya, grafik skornya di 921. Laptop ini sebenarnya nggak lolos Firestrike stress testnya ya, cuman ya udah sih, kan kita beli laptop bukan untuk dibikin stres gitu loh, jadi memang digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan kita, itu nggak terlalu masalah kok itu. Masuk ke 3D rendering ya, menggunakan Blender BMW seperti biasa ya. Untuk CPU blendernya ada di 7 menit 55 detik. Dan untuk GPU blendernya ada di 10 menit 45 detik. Masuk ke game pertama, kita pakai Shadow of Tomb Raider. Cuman kita mungkin settingnya yang paling rendah aja ya, lowest ya. Kita coba benchmark dia bisa playable atau enggak. Oke, ternyata masih ya memungkinkan ya untuk dimainkan, tapi ya kondisinya seperti ini, seperti layar. Average rata-rata yang didapat itu ada di 26 fps. Apa? Ini harganya kan bagus. Nah, untuk game favorit saya nih, game kedua, Pro Evolution Soccer 2021 ya.
Kita coba setting di low, FPS-nya sih masih bisa dimainkan ya, meskipun ya nggak sempurna 60 FPS, tapi masih bisa lah. Lanjutnya di CSGO ya. CSGO ini saya nggak terlalu paham settingan sebenarnya, tapi saya coba reset default ya. Ini sebutnya gimana nih, high atau normal ya, pokoknya gitulah, default ya. Nah nanti FPS-nya sih masih cukup tinggi gitu, kalau mau diterendahin sih pasti FPS-nya dapat lebih tinggi lagi. Lanjut game yang jarang juga saya mainkan. Ini buat teman-teman aja nih yang perlu barangkali biasanya mainkan ini ya sebagai bahan patokan itu. Ini pakai Dota 2, settingnya ada di ya seperti nampak di layar ini. Saya coba default juga, mungkin ini high kali ya, 1080p. Nah FPS-nya sih masih dapat ya di sekitaran 40 ke atas ya. Dan sekali lagi kalau mau cari FPS tinggi tinggal diturunin aja sama teman-teman ya. Oke, lanjut ke GTA 5. Settingannya juga sama sih, default. Karena males nyeting-nyeting juga sih, pokoknya default. Terus ada yang dirubah sedikit lah, itu coba lihat di layar sendiri ya. Itu masih bisa dimainkan dengan sangat baik ini sih. Kalau mau diturunin lagi lebih bagus pasti. Dan game terakhir Genshin Impact ya, karena ini lumayan berat jadi saya coba setting di low atau defaultnya ya, tapi FPS nya saya rubah jadi 60 supaya bisa tahu ini lebih nggak dari 60, dan hasilnya lumayan sih, bisa tembus di atas 40 FPS. Karena untuk settingan low itu kan maksimal FPS nya sebenarnya 30 gitu, jadi masih bisa dimainkan dengan sangat nyaman. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini tentang Yoga 6 13 ALC6 ya. Semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan atau referensi teman-teman untuk membeli laptop ini atau tidak. Jadi silakan dilihat sendiri plus minusnya menurut teman-teman sendiri. Oke, jangan lupa like, terus dislike kalau nggak suka ya. Nggak apa-apa, itu yang penting kasih masukan ke kita supaya ada perbaikan lagi ke depan. Jadi channel ini bisa terus berkembang. Kalau mau request bahas laptop apalagi selanjutnya juga boleh gitu. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.